channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @rianfrdnt. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perjanjian dengan Pocong. Namaku adalah Rosa, usiaku kini 23 tahun. Cerita ini terjadi ketika aku berseragam SMA. Saat itu aku dan keluargaku pindah ke sebuah desa di kota es. Di sana kami sekeluarga tinggal di sebuah rumah yang di belakangnya terdapat sebuah hutan yang penuh dengan pohon bambu. Kami hanya tinggal bertiga. Aku adalah anak wanita sematawayang keluargaku. Saat aku tengah menguruskan kepindahanku ke sekolah baru, aku bertemu dengan seseorang yang bernama Lita. Lita adalah siswa di sekolahku yang baru. Saat bertemu denganku, ia tiba-tiba berkata kepadaku, "Kamu memang tidak takut tinggal di sana? Bukannya banyak cerita mistis juga kan di tempat itu?" katanya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Lita, tapi nampaknya ia mengatakan hal tersebut dengan begitu serius kepadaku. Dan ternyata ia juga adalah warga desa sebelah dari tempat aku tinggal. Singkat cerita, aku pun berkawan akrab dengan Lita. Namun aku lagi-lagi sering dibuat bingung dengan apapun yang ia obrolkan. Entah mengapa setiap kali berdiskusi dengannya, ia seringkali menyisipkan hal-hal yang berbau mistis ke dalam setiap obrolan kami. Kalau aku sih tidak terlalu percaya dengan yang begituan tak, kataku dalam sebuah perbincangan. "Shh, kamu harus tahu, di dekat rumahmu itu ada sebuah pohon beringin besar kan? Aku tidak memaksa kamu untuk percaya, tapi di sana ada ruh penasaran yang masih bergentayangan," kata Lita kemudian. "Ah, sudah, jangan bikin aku takut deh tak," ujarku. "Ya, aku tidak memaksa kamu buat percaya," jawab Lita. Memang benar di dekat rumahku tersebut terdapat sebuah pohon beringin besar. Pohon itu terlihat sangatlah menyeramkan, bahkan saat dilihat di siang hari. Aku tidak tahu pasti apakah yang diceritakan oleh Lita itu benar adanya, tapi lagi-lagi sialnya dia bercerita dengan nada serius yang kini membuatku kepikiran dengan hal tersebut. Di sore hari yang setengah mendung, aku baru saja pulang dari sekolah. Saat itu keadaanku sangat dilanda penat yang begitu berat. Bagaimana tidak, saat itu banyak sekali materi yang harus aku cerna di sekolah. Saat itu aku pulang dengan berjalan kaki melintasi pohon beringin tersebut. Seketika aku mengingat cerita demi cerita yang dikemukakan Lita kepadaku tentang ruh penasaran yang mendiami pohon beringin tersebut. Sial, perasaanku mulai tidak karuan dibuatnya. Apalagi saat angin sore itu menyibak pohon beringin tersebut. Ranting-ranting dari pohon itu seolah melambai-lambaikan kepadaku, mengisyaratkan kata selamat datang. Singkat cerita, sampailah aku di kediamanku. Saat itu keadaan rumahku sangatlah sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ya, ibuku mungkin masih berjualan dan ayahku pun masih bekerja. Lalu kemudian aku pun masuk ke dalam kamarku, merebahkan segala penat yang menimpa diriku ini.
Aku memutar musik melalui ponselku. Saat aku memainkan musik di dalam ponselku, tiba-tiba samar-samar terdengar suara lelaki yang memanggil namaku. Rosa, suaranya pelan sekali, hampir tidak jelas terdengar di telingaku. Aku mencoba untuk mencerna dengan lebih suara yang aku dengar barusan. Aku pun mematikan musik yang kuputar di ponselku dan mencoba untuk terdiam sejenak. Tapi saat itu suara itu tidak terdengar lagi. Ah, mungkin cuma perasaanku saja, batinku kemudian. Saat itu aku kembali memutar musik di dalam ponselku. Saat baru saja musik itu aku putar, suara itu kembali terdengar. Rosa, kini terdengar begitu jelas dan seperti ada dekat sekali di telingaku. Aku mematikan kembali musik yang kuputar di dalam ponselku tersebut. Hingga kemudian perasaanku mulai tidak karuan saat aku mendengar sosok itu berbicara. Aku di sini, Rosa. Suaranya begitu kecil dan hanya terdengar samar-samar olehku. Aku mencoba untuk bersikap tenang, namun nyatanya perasaanku sangat merasa ketakutan. Di rumah ini aku hanya sendirian. Ibu dan ayahku saat itu belum juga pulang. Aku mencoba untuk memaksakan mataku ini untuk terpejam, namun suara itu lagi-lagi terdengar. Kini suara itu nampak jelas sekali. Jangan takut, Rosa, aku tidak bermaksud jahat kepadamu, ucap suara itu. Sial, perasaanku semakin tidak menentu. Kalau kamu tidak bermaksud apapun kepadaku, aku minta kamu pergi, jangan ganggu aku, kataku kemudian. Rosa, aku akan tetap di sini, Rosa, jangan takut kepadaku, ujarnya lagi. Perasaanku semakin dibuat tidak karuan. Aku tidak bisa menyembunyikannya segala rasa takut yang kini berserang di dalam diriku. Hingga singkat cerita akhirnya aku mulai merasa lega. Ibuku baru saja pulang dari perjualan dan kemudian disusul oleh ayahku yang baru pulang bekerja. Saat itu aku tidak membahas apa yang baru saja aku alami. Kurasa jika aku memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuaku, justru mungkin saja akan menjadi sebuah awal dari persoalan yang akan aku alami di kemudian hari. Keesokan harinya di sekolah, aku menceritakan tentang apa yang aku alami kepada Lita. Ia terlihat sangat serius menyimak cerita dariku. Sudah jelas, itu pasti yang di pohon beringin, katanya kemudian. Serius dong tak? Jangan nakut-nakutin aku, ucapku. Iya, aku serius. Suara yang kamu dengar laki-laki kan? Ya sudah, tidak diragukan lagi. Itu dia yang di sana, ujar Lita lagi. Sial, apakah ini akan menjadi awal dari sebuah hal-hal yang akan aku alami di kemudian hari? Yang jelas pada saat itu aku tidak bisa menahan rasa ketakutan yang begitu besar dalam diriku. Tapi untuk apa? Untuk apa ruh yang berada di pohon beringin itu menggangguku? Lagi pula aku kan adalah orang baru di desa ini. Beberapa kejadian dahulu aku sempat mendengarnya. Katanya ruh itu akan menampakkan dirinya jika dia menyukai orang tersebut, ucap Lita lagi. Ini adalah fase yang membuat diriku semakin ketakutan. Apakah benar dia menyukaiku? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Tapi kamu tenang saja, aku punya solusi, ujar Lita. Solusinya bagaimana tak? Tanyaku kemudian. Kamu buat perjanjian sama dia, ujar Lita. Perjanjian? Perjanjian apa tak? Tanyaku kembali. Mereka yang menjadi arwah penasaran
pasti membutuhkan sebuah perjanjian kontrak. Kamu hanya cukup berinteraksi dengan dia kalau kamu mau melakukan sebuah perjanjian, ujar Lita menjelaskan. Kontrak? Bagaimana sih maksudnya? Aku semakin tidak mengerti, tak? Tanyaku kebingungan. Aku sempat mendengar bahwa ruh penghuni pohon beringin tersebut dahulu kala pernah dipakai seseorang sebagai hal untuk menyantet orang lain. Imbalannya, orang itu akan kaya raya. Namun pada kenyataannya, keluarga orang itu tidak ada yang selamat. Mereka akan jadi tumbal bagi ruh tersebut, jawab Lita menjelaskan. Jadi kalau aku melakukan perjanjian kontrak dengan dia, keluarga aku akan meninggal, kataku. Lita pun hanya mengangguk. Kamu gila ya? Tidak ah, aku tidak mau, ujarku. Ya konsekuensinya kamu akan diganggu oleh dia sampai kapanpun itu, sebelum apa yang ia dapatkan itu tercapai, ucap Lita. Saat itu aku benar-benar dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hingga pada saat aku pulang sekolah, aku kembali melintasi pohon beringin tersebut. Di sana perasaanku mulai sudah tidak karuan. Seperti seolah ada aura negatif yang kapan saja bisa menerkamku. Saat aku baru saja melintasi pohon beringin tersebut, seketika kepalaku mulai terasa pusing. Aku pun merasakan mual dalam diriku. Mungkin ini adalah hal yang paling menakutkan yang pernah terjadi dalam hidupku. Ketika aku melihat sosok ruh itu berdiri di hadapanku. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Perjanjian dengan Pocong. Semoga kisah ini menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus tetap selalu berhati-hati. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.